Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat jumpa kembali para penonton dan para netizen dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, dan share, serta subscribe. Bagi Anda yang belum subscribe, dapat tekan lonceng notifikasi di HP Android Anda atau klik di komputer atau di laptop Anda. Baiklah para penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan efek daripada Anies diusung oleh Partai Nasdem. Jadi Anies Baswedan ini sebenarnya dia tidak orang Nasdem, tetapi Nasdem melihat sosok Anies ini adalah orang yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia ke-8, maka Nasdem memberi kepercayaan kepada Anies untuk menjadi presiden. Dan selain dari itu, Nasdem bukan hanya memberi Anies untuk dicalonkan menjadi presiden, Nasdem juga memberi kepercayaan kepada Anies untuk mencari sosok wakil yang tepat. Jadi Anies Baswedan nanti akan menentukan siapa orang yang tepat untuk menjadi wakil dia. Dia yang akan menentukan orang yang jadi wakil dia. Jadi wakilnya sampai sekarang memang belum diresmikan secara resmi, diumumkan secara resmi, masih tahap melobi di sana sini. Memang siapapun bisa menjadi calon wakil presiden, tapi tentu yang orang yang memenuhi syarat gitu. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak bisa juga gitu kan. Jadi dengan keadaan seperti ini, Nasdem dia bisa juga meraih keuntungan dengan efek Anies ini. Jadi Anies ini memang seorang yang sekarang ini lagi namanya agak bagus lah, bukan agak bagus, memang bagus gitu di seluruh Indonesia ini. Jadi banyak sekarang ini para orang-orang politik baik di tingkat 2, tingkat 1 maupun di pusat pindah ke Nasdem. Tapi ada juga orang Nasdem yang tidak setuju atau tidak sepakat dengan pilihan Surya Paloh ini dan mereka pindah dari Nasdem. Nah, jadi dalam politik itu hal-hal seperti ini sering terjadi dan memang itulah kodrat politik itu, ada suka dan tidak suka gitu. Ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik. Jadi tergantung di mana posisi kita berada. Tapi kalau kita lihat sekarang ini memang Nasdem dengan keberadaan Anies ini dia akan mendapat pertambahan suara gitu. Mudah-mudahan Anies bisa menjadi presiden, Nasdem juga menjadi partai yang bagus, dapat suaranya yang bagus juga di DPR, dan ini tentu kita harapkan bisa menjadi untuk membangun Indonesia ke depan. Bagaimanapun yang namanya presiden, DPR tetap harus dipilih, walau bagaimanapun kinerja mereka ada buruknya ada baiknya, karena suatu negara itu tidak mungkin berjalan tanpa ada presiden dan DPR gitu, yang negara yang demokrasi, kecuali negara kita negara diktator atau bagaimana, mungkin itu tidak perlu. Tapi kalau karena negara kita ini negara demokrasi, maka yang namanya presiden dan DPR itu harus tetap dipilih. Memang tidak sempurna, memang tidak semuanya baik, tetapi untuk setakat ini itulah yang terbaik yang bisa disediakan oleh bangsa Indonesia ini sebagai pemimpin-pemimpin di negara kita ini. Dan kita tentu berharap, harapan kita semua mudah-mudahan ke depan lahir atau muncul tokoh-tokoh yang bisa untuk membangun Indonesia, karena kita ketahui Indonesia adalah negara yang besar, yang banyak hasil buminya, tapi sayang masih belum bisa menjadi negara yang maju, makmur, ataupun negara yang hebat, masih tahap berkembang. Kalau Anda ingin ada saran dan kritikan boleh bicara nanti di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.